Ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Cindy. Bagi yang sudah kenal, udah tahu ya saya bersama-sama dengan teman-teman di grup-grup Akademi Hipnoterapi Indonesia. Untuk yang belum kenal, salam kenal. Saya adalah seorang hipnoterapis. Saya certified Family Hypnotherapy Training Program dari Akademi Hipnoterapi Indonesia di uh, kondak langsung oleh Bapak Arisandi Setiono, master coach kita. Dan saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anak saya berusia 6 tahun dan 3 tahun, dua-duanya perempuan. Saat ini saya juga memiliki sebuah komunitas parenting, namanya Bisa Belajar Madiun. Mungkin teman-teman ada yang sudah follow Instagram dari Bisa Belajar Madiun. Memang saya sangat menyukai dunia parenting ya, karena bagi saya ada banyak sekali hal-hal yang harus saya perbaiki, saya improve dari parenting saya. Seperti apa sih dulunya gitu, saya dididik oleh orang tua, dan seperti apa sih sebaiknya gitu saya mendidik anak-anak saya sekarang. Agar apa? Agar nilai-nilai yang positif itu bisa saya teruskan, dan hal-hal yang kurang tepat atau hal-hal yang negatif itu biarlah putus, hanya sampai di saya aja, jangan menjadi trauma antar generasi. Mungkin seperti itu perkenalan saya malam hari ini, Bro Tony. Oke, terima kasih Bu Cindy. Dan kita mungkin langsung masuk ke topik ya. Lanjutan dari sesi sebelumnya kita sudah membahas tema tentang gimana menjadi coach untuk orang tua ya. Iya, Nah, betul dari sekali. pengalaman Bu Cindy, mungkin silakan Bu Cindy bisa sharing ke kita. Oke, dari pengalaman ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang usianya di atas saya, yang mempunyai anak yang juga usianya sudah di atas anak saya. Saya yakin pasti sudah lebih banyak makan asam garam, lebih banyak pengalamannya di dunia parenting. Di sini kita sharing-sharing aja ya, sharing hal-hal yang saya banyak temui selama perjalanan saya menjadi seorang hipnoterapis, karena saya menangani klien anak dan orang tua, terutama ibu ya, terutama orang tua yang perempuan gitu. Maksudnya ibunya beserta dengan anak itu cukup banyak, ada puluhan eh, klien saya yang memang datang untuk apa namanya berkonsultasi parenting ya. Jadi sebagai orang yang juga sama-sama belajar, saya juga terus belajar dari Coach Arisandi. Kayaknya malam ini kita boleh buka sesi sekolah orang tua ini dengan sharing di chat. Boleh saya tahu dari teman-teman yang udah bergabung malam ini, siapa yang mempunyai anak usia di bawah 7 tahun yang sehari-harinya gitu, sehari-harinya kita sebagai orang tua ngelihat anak kita itu bertengkar gitu antara kakak dan adik. Mungkin jaraknya dekat usianya atau jaraknya jauh usianya. Kalau ada eh, boleh chat deh di kolom chat. Ada nggak yang anak-anaknya itu ada Bu Meriana, ada Bu Rizka Dwi, ada Hengki, ada Bingar, ada Susi. Oke, dari teman-teman yang anak-anaknya ini usianya di bawah 7 tahun ya, gimana sih teman-teman kalau melihat gitu kakak dan adik siblings ini bertengkar gitu? Biasanya apa yang teman-teman lakukan? Boleh nggak kasih tahu saya di kolom chat? Oh, ini udah usia 12 dan 11 tahun dan 8 tahun, Kak Cynthia.
Biasanya kalau kita ngelihat anak-anak di rumah antara kakak dan adik bertengkar, seperti apa sih respon kita gitu sebagai orang tua? Boleh tulis ya di kolom chat ya, kita biar sharing-sharing nih malam ini. Kadang dibiarin, kadang dimarahin. Sona, ngomelin, diomelin, diluruskan kesalahpahamannya. Wah, keren banget nih, Kak Fla. Marah, kesel, mencoba bertanya hal apa yang membuat mereka bertengkar. Good. Anak laki-laki 12 tahun kelas 1 SMP sedang nggak mau sekolah. Udah 25 kali tidak masuk sekolah dan kadang tantrum. Wah, saya ada nih punya klien seperti ini nih, Bu Yunita. Masing-masing awal ditanya, masing-masing awalnya gimana. Tanyain ke mereka kenapa berantem. Oke, oke, lihat kasusnya nggak berpihak. Bagaimana kejadiannya, tanya masalahnya apa. Saya ajak ngobrol satu persatu apa yang menjadi keinginan mereka. Oh, good. Anak saya umur 3, 6, 8 tahun. Kalau mereka bertengkar, saya marahin. Lalu saya tanya, siapa yang mulai jahil? Nah, ini nih. Persis banget nih. Kayak saya nih, seperti ini nih dulu. Kenapa mereka bisa bertengkar? Kata si adik, ibu jadi capek. Oke, karena biasanya mereka saling salah paham aja, punya asumsi sendiri. Endingnya suruh berpelukan. Wah, oke teman-teman. Jadi, oh masih ada ini, anak saya suka tantrum kalau nggak dituruti, malah muka saya suka dicubit kalau nggak respon ke dia. Untung cuma dicubit ya, nggak digrauk ya, nggak dicakar nih. Oke, eh, so teman-teman, kalau kita lihat ya, anak kita, kakak dan adik bertengkar ini udah biasanya tuh kalau saya dulu ya, udah emosi duluan gitu. Dan saya itu persis seperti yang teman-teman ini jawab nih. Saya itu biasanya marah gitu, cepet banget gitu, langsung marah. Kenapa? Apalagi kalau ada salah satu yang nangis, udah dia tuh langsung pasti. Dan dulu ya, sebelum saya belajar ilmu-ilmu dari Coach Arisandi, saya tuh sering banget nyalahin yang kakaknya. Kenapa sih Kak gitu? Kamu bikin adik kamu nangis gitu. Kenapa sih Kak? Kok sampai seperti itu sama adiknya gitu? Nggak jarang mereka berdua juga berdua-duaan ini saling nangis, saling jejeritan, kejer-kejer gitu. Ternyata gitu, ternyata setelah saya belajar ilmu dari Coach Aris, ternyata itu respon yang tidak netral ya, respon yang bisa dibilang berat sebelah gitu. Kayak saya meminta untuk si kakak yang lebih dewasa untuk mengerti adiknya gitu, sehingga si kakak punya pikiran bahwa saya selalu harus mengalah kepada adik. Padahal kan dia terlahir sebagai seorang eh, kakak, seterusnya akan seperti itu gitu. Adik ya seterusnya akan menjadi adik gitu. Kakak seterusnya akan menjadi kakak. Nah, ini menarik banget ketika saya mulai mengerti, mulai belajar dari Coach Aris mengenai hal ini, mengenai tidak selamanya si kakak ini juga harus kita suruh ngalah gitu. Nah, seperti apa sih ngeliat anak-anak ini gitu supaya kita tuh nggak berat sebelah atau nggak buru-buru kita kepancing emosi nih menghadapi apa kakak beradik yang berantem. Ini ternyata dengan menempatkan mereka, kakak dan adik ini ya sama gitu, sejajar gitu. Nggak ada yang lahir duluan, nggak ada yang lahir belakangan, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Nah ini menarik banget karena justru saya dapat ilmu ini ketika sudah jadi hipnoterapis gitu. Jadi ada teknik yang diajarkan gitu ya di dalam apa namanya kelas hipnoterapi itu untuk saya ini bisa melihat dengan netral.
case atau kejadian kedua anak ini bertengkar gitu dan saling nggak mau ngalah, pokoknya dua-duanya merasa benar. Itu tuh saya ada melakukan hal seperti ini. Jadi kakak dan adik ini saya panggil aja gitu mereka, saya tanya kedua-duanya. Saya tanya misalnya dari adiknya dulu gitu, kenapa menangis gitu. Dia akan ngomong kan, dia akan ngomong seperti apa, misalnya dipukul kakaknya atau apa, segala macam dia akan ngomong. Oke, setelah itu saya tanya, sebetulnya apa yang kamu harapkan? Nah, nanti dia akan ngomong nih, saya tuh sebetulnya cuman pengen, misalnya pengen mainan yang berebutan gitu. Nanti dia akan ngomong. Atau misalnya dia hanya ingin menonton video bersama-sama atau apapun gitu. Maka si adik akan ngomong dia maunya apa sebetulnya yang diharapkan apa. Dan tentu aja hal yang diharapkan itu kan pasti akan bertolak belakang dari yang terjadi gitu. Dia mengharapkannya menonton video misalnya bersama kakaknya, tapi yang terjadi kakaknya nggak mau share screen-nya sama dia gitu kan. Nah, jadi saya sebagai orang tua mengguiding anak-anak ini untuk bisa mengungkapkan dulu gitu apa yang terjadi, apa yang dia rasa dan apa yang dia harapkan. Kan dia juga ngomong ya, saya merasa sedih, saya merasa misalnya kalau dia dipukul dia merasa sakit atau apalah gitu ya. Dan apa yang dia harapkan. Setelah itu saya akan berganti. Saya berganti ke kakaknya, saya juga tanya hal yang sama, apa yang terjadi? Dia akan ngomong versinya dia. Gitu. Kamu merasa apa? Iya, aku merasa sakit karena belum apa-apa adik tuh udah pukul saya gitu. Belum apa-apa saya dijambak atau saya ditendang gitu. Nah, apa yang sebetulnya kamu harapkan? Nanti dia juga akan ngomong biasanya. Saya berharapnya saya mau dia minta maaf gitu. Kalau misalnya ini salah satu pihak yang lebih dulu menyerang gitu ya, misalnya adiknya ternyata yang menyerang kakak, saya mau dia minta maaf gitu. Saya akan ngomong ke adiknya, kakak kamu minta maaf tuh, kamu denger kan. Jadi dua anak ini saya hadapkan, saya dudukin gitu di depan saya dengan netral dan masing-masing saya suruh ngomong apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, dan apa yang diharapkan itu eh, bisa aja terjadi, bisa aja nggak terjadi. Misalnya si kakak bilang, saya mau dia minta maaf, tapi adiknya nggak mau minta maaf. Ya udah, sampai di situ gitu, sampai si kakak bisa mengungkapkan keinginannya. Urusan adiknya mau maafin dia atau enggak, mau minta maaf atau enggak, itu kan kendalinya ada di adiknya ya. Tapi dengan menerapkan pola yang seperti ini banyak banget berhasil di saya pribadi. Dan ternyata pola ini juga berhasil ketika saya menerapi klien-klien saya gitu, baik klien anak maupun klien dewasa. So, ini adalah satu tip yang mungkin gitu bisa diimplementasikan oleh teman-teman di rumah, baik yang anaknya usia 7 tahun ke bawah, maupun sebetulnya sampai ke orang dewasa, saya juga pakai metode ini. Oke, apakah ada yang bertanya? Dicari win-win solution-nya gitu kan ya? Ya, betul banget Kak Flaviana. Oke, ini ada pertanyaan dari Bro Andreas. Kak Cindy mau tanya dong, anakku usia 6 tahun. Di kelas selalu mau menjadi kepala. Selalu mau menjadi orang nomor satu. Seperti pimpin doa, baris berbaris. Miss-nya selalu bilang untuk gantian, tapi anakku nggak terima. Kalau temannya duluan atau jadi ketua regu, bisa dorong-dorongan atau temannya dipukul. Istilahnya mau selalu menang. Menurut Kak Cindy bagaimana? Saya melihat anak saya mempunyai daya saing yang tinggi, positifnya itu. Yes, good. Dari pandangan gurunya, anak saya selalu mau menang dan nggak mau kalah. Kadang kalau marah, gurunya dicakar atau dipukul. Oke, Bro Andreas. Ini sebetulnya apapun yang dilakukan anak kita, gitu, apapun yang dilakukan oleh anak maupun oleh orang dewasa sih sebetulnya adalah bentuk dari dia itu ini ya bentuk dari dia itu melindungi dirinya sendiri ya, apalagi kalau yang seperti ini dia mau selalu tampil untuk menjadi pemenang atau pemimpin. Mungkin bisa Bro Andreas dilihat lagi juga
parenting di rumah gitu. Apakah dia pernah belajar atau ada situasi di mana dia itu ya memang harus menerima kekalahan gitu dalam bermain di di rumah gitu. Apakah seperti itu? Ada di rumah pun nggak mau kalah. Oke, di rumah pun nggak mau kalah. Ini kayaknya hal-hal kayak gini nih, saya udah beberapa kali apa namanya mendapat nih juga nih pertanyaan seperti ini gitu. Memang sebetulnya gini ya, sebetulnya gini, tidak ada apa ya jawaban gitu, benar atau salah gitu, atau kalau seperti ini benar atau kalau seperti ini salah ya, kalau anak saya begini atau anak saya begitu gimana ya. Memang sebetulnya dalam parenting itu yang saya belajar pun dari Coach Aris selalu mengguiding untuk kembali memberikan pertanyaan kepada kita sebagai orang tua. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu melihat gitu kan, melihat, mendengar, mengalami segala sesuatu situasi yang terjadi paling banyak memang di rumah bersama dengan figur otoritas ya, bisa dengan orang tua ataupun kalau dia lebih banyak dengan caregiver tentu aja dengan caregiver. Tapi figur otoritas yang paling sebetulnya apa istilahnya level tertinggi gitu ya, punya level tertinggi itu orang tua ya. Nah, kalau Bro Andreas nih, Bro Andreas sendiri bisa Bro Andreas lihat gimana menghadapi ini si anak yang nggak mau kalah ini seperti apa penanganannya di rumah. Dan Bro Andreas sendiri yang bisa melihat eh, apa dampaknya saya melakukan ini di jangka panjang gitu. Jadi selalu apa namanya hal yang kita perhatikan itu adalah tindakan kita sebagai orang tua atau keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita ini dampaknya apa sih gitu. Kita renung deh karena parenting ini sangat unik gitu. Parenting ini sangat unik, belum tentu apa sih namanya case-nya Bro Andreas. Kalau kita di sini misalnya itu benar atau enggak, gimana cara ngatasinnya, belum tentu itu juga nanti cocok untuk teman-teman yang lain. Tapi paling enggak yang saya pelajari ya dari Coach Arisandi, setiap anak itu butuh terpenuhi apa namanya emotional needs-nya. Yang pertama rasa aman, yang kedua ini udah ada ya di kelas-kelas kita yang sekolah orang tua yang apa namanya minggu-minggu lalu itu sudah diajarin ya sama Coach Aris tentang emotional needs yang harus terpenuhi, yaitu rasa aman, yaitu anak merasa dicintai. Yang merasa dicintai ini yang paling banyak gengnya. Dia merasa diakui, dia merasa diterima, dia dipuji, dia juga apa namanya merasa tidak terabaikan. Ini gengnya paling banyak. Dan yang ketiga adalah anak memiliki otoritas atau punya kendali diri penuh. Nah, kita selalu melihat kembali ke situ gitu, kembali ke situ. Karena kalau dibilang do and don'ts gitu kan, kalau ini case-nya begini, ini gimana, ini case-nya begini, itu akan sangat punya apa namanya keunikan, setiap case itu berbeda-beda gitu. Jadi kembali lagi kita lihat kalau anak saya seperti ini, kita lihat lagi kembali ke emotional needs-nya. Apakah ada emotional needs-nya yang belum terpenuhi? Jika misalnya belum ada, bagaimana tindakan saya ketika saya mengambil tindakan A, apa dampaknya di kemudian hari? Tentu aja saya yakin banget bersama Coach Aris juga hal seperti ini ditekankan ya. Oke, saya baca lagi ya yang selanjutnya. Kak Cindy mau tanya dong, bagaimana mengetahui alasan anak tidak mau sekolah dan memberikan dorongan dan semangat agar mau sekolah lagi? Anak saya laki-laki usia 12 tahun, kelas 1 SMP, sudah 25 kali tidak masuk sekolah. Dengan berbagai alasan, gak nyaman dengan sekolah, guru, dan teman. Sampai bingung harus bagaimana menghadapi anak saya, mohon sarannya. Oke, Ibu siapa tadi ya? Ibu Yunita. Ibu Yunita, kalau sudah di atas 11 tahun,
biasanya apa namanya, dia sudah mempunyai value-value ya. Dia sudah mulai mengembangkan value yang ada di dalam dirinya. Mungkin kalau dari pandangan saya sebagai seorang hipnoterapis yang juga mendapatkan klien-klien seperti ini, ada yang usia 14 tahun, tidak mau lagi ke sekolah. Ini kembali lagi harus dilihat bagaimana hubungan anak ini dengan orang tua. Saya biasanya kalau ada case seperti ini, saya nggak langsung menghipnoterapi anaknya. Tetapi biasanya justru saya yang akan menterapi orang tuanya lebih dahulu. Saya akan wawancara, saya akan terapi orang tuanya, dan saya biasanya akan berdiskusi dengan orang tua seperti ini, gitu. Awal mulanya, gitu. Dari mulai kapan dia merasa seperti ini, dan apakah anak Anda merasa ini adalah sebuah masalah atau tidak gitu. Jadi kalau untuk anak 12 tahun ini kan sudah pikiran kritisnya sudah ini ya, sudah terbentuk gitu ya. Eh, apakah dia menyadari bahwa tidak masuk sekolah 25 kali itu merupakan sebuah masalah bagi dia? Kalau seandainya saya bertemu nih dengan klien seperti ini dan anaknya merasa tidak ada masalah saya nggak sekolah, nggak ada masalah saya nggak, apa namanya, masuk kelas. Berarti ini, eee, yang apa namanya, ada masalahnya ini di orang tua, saya bisa bilang seperti itu gitu. Karena ketika seorang anak tidak menyadari adanya masalah, maka akan sulit gitu untuk kita melakukan coaching, untuk kita melakukan terapi, gitu. Jadi kebanyakan nih kalau klien-klien, saya yang seperti ini, memang yang harus terapi dan coaching itu adalah orang tuanya lebih dulu gitu, seperti itu. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba 12 tahun, berperilaku seperti itu. Itu pasti udah kayak, apa ya, udah kayak penumpukan demi penumpukan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin dari tahun-tahun di mana, dia masih di bawah 7 tahun, seperti itu. Dan, banyak sekali, case seperti ini yang saya lihat dan, kembali lagi ujung-ujungnya emotional needs anak, kebutuhan dasar emosinya ini tidak terpenuhi, gitu. Ya, anak saya merasa tidak masalah Kak Cindy kalau tidak sekolah. Ini ini yang memang, terjadi ketika anaknya tidak merasa ada sesuatu yang salah ketika saya nggak masuk sekolah, ini kita nggak bisa langsung, apa ya istilahnya ya, menterapi atau meng-coaching anak ini. Ini kembali lagi yang harus, belajar dan harus, melihat, istilahnya apa ya, kalau 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 kaset zaman dulu tuh, kaset tape itu itu puterannya nih harus dari awal gitu. Jadi orang tuanya nih yang harus, apa namanya, datang berkonsultasi oleh, profesional ya, untuk melihat ini sebetulnya, akar masalahnya ada di mana. Karena sudah 12 tahun anak Kakak tidak merasa bahwa itu adalah sebuah masalah. Jadi saya menyarankan, orang tuanya, Kakak, dan suami yang, berkonsultasi dengan profesional dan, apa namanya, menemukan dulu nih, akar masalahnya. Sudah datang konsultasi ke psikolog, dinyatakan depresi dan merasa tidak berharga, ya. Seperti yang di kelas-kelas Coach Arisandi selalu mengatakan ya, emotional needs, perasaan aman, perasaan dicintai, dan memiliki otoritas atau kendali diri, itu yang harus, terpenuhi. Jika ini bermasalah di dalam, pola pengasuhan, maka dampaknya di kemudian hari yang kita lihat sekarang, anak kita sekian belas tahun umurnya menghadapi ini gitu. Kita baru melihat, sekarang dampaknya gitu. Padahal sebetulnya kalau ditarik mundur, ini sudah terjadi dari, belasan tahun yang lalu. Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa diperbaiki jikalau orang tua, ayah dan ibunya, papa mamanya, mami papinya bersedia. Bersedia mau menyelesaikan masalah ini, mau dengan rendah hati untuk, apa namanya, mencari bantuan ya.
Seperti itu. Kalau saya, kalau misalnya ada orang tua yang seperti kayak ke bengkel gitu ya, istilahnya gini, datang cerita dari A sampai Z gitu, anaknya udah 14 tahun, udah 13 tahun, punya masalah seperti ini, saya melihat, saya bertanya kepada anaknya dan anaknya tidak merasa ada masalah, saya kembalikan ke orang tuanya dalam arti, apakah Bapak Ibu bersedia untuk kita ngobrol, untuk diterapi. Kalau orang tuanya nggak bersedia, mohon maaf gitu, saya tidak bisa membantu anaknya. Saya selalu mengatakan seperti itu. Karena nanti ketika kita tarik mundur, ini masalah emang masalah ada bukan apa-apa ya, biasa bukan saya gimana ya, bukannya saya menggeneralisasi. Tetapi klien-klien yang datang, saya selalu lihat yang seperti ini polanya, ini ada masalah di parentingnya dari orang tuanya, seperti itu. Ketika orang tuanya mulai rendah hati mau belajar dan mau memperbaiki diri, maka si anak ini mulai bisa akhirnya terbuka dan mau melihat bahwa ternyata yang dia lakukan itu berdampak negatif untuk kehidupannya dia di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Saya bacakan lagi ya yang ada ketik di chat. Oke, benar banget emotional needs. Kak Esther. Oke, ada lagi dari Kak Livia. Kak Cindy mau nanya, anakku kembar cowok cewek umur 6 tahun 10 bulan, belakangan suka berantem, suka saling mukul satu sama lain. Udah dikasih tahu, tetap saja masih seperti itu. Bagaimana cara yang efektif? Saya sudah banyak kasus pelukan kepada mereka berdua, berusaha untuk tidak pilih kasih. Oke, 6 tahun ya, 10 bulan. Mirip nih sama usia anak saya yang pertama. Eh, Sebetulnya bukan berarti ketika kita mampu untuk netral, itu anak kita nggak berantem lagi. Jangan salah juga ya, mami papi ini di sini. Karena saya aja gitu, udah setiap hari melakukan hal itu, setiap hari istilahnya saya tuh menerapi diri saya sendiri gitu untuk bisa bersikap netral, anak saya berantem tetap aja berantem. Tapi yang terpenting sebetulnya bukan mereka berhenti berantemnya, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa melihat mereka sebagai pribadi anak-anak ini yang setara, yang sama. Kita melihat mereka dengan netral. Sorry ya, saya batuk dulu. Kita melihat atau kita bisa mengguiding, kita bisa menjadi seorang coach bagi anak-anak ini dengan netral gitu. Bukan berarti habis kita habis kita bantu mereka bakalan baik-baik aja dan aman terus gitu. Enggak juga gitu. Mereka akan ketemu lagi gitu di level yang lain. Misalnya hari ini mereka udah dapat pemahaman gitu ya bahwa mengungkapkan perasaannya, merasakan apa, merasakan sakit, dipukul. Setelah itu sebetulnya mereka mengharapkan apa? Mengharapkan kakak atau adiknya meminta maaf. Dan akhirnya kan biasanya rekonsiliasi damai ya, biasanya mereka itu berpelukan dan saya kadang suka heran juga gitu, anak-anak tuh bisa seperti itu ya, bisa dengan hitungan detik mereka langsung berubah gitu. Dari yang nangis, kejar-kejar, teriak-teriak, terus bisa langsung berpelukan dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tetapi yang saya lihat adalah eh, sikap saya, respon saya seperti apa gitu. Kalau respon saya yang dulu itu adalah respon yang berat sebelah, yang menyalahkan salah satu gitu. Tapi sekarang saya bisa melihat mereka berdua dengan netral dan saya juga bisa mengambil respon yang netral. Nah, ketika kita melatih diri kita terus seperti itu, maka mereka pun bertumbuh, mereka pun kesadarannya bertumbuh. Bukan berarti mereka nggak akan bertengkar lagi besok. Besoknya juga atau lusanya atau setiap hari juga akan bertengkar nih. Tetapi mereka jadi mengerti gitu. Itu nanti masuk itu pasti ke subconscious mind. Bagaimana ketika mereka itu berkonflik, mereka menghadapi konflik dan mendamaikannya. Dan itu akan terbawa sampai usia mereka besar. Mereka akan mempunyai suatu pola. Oh, ketika aku merasa tidak nyaman, ketika aku merasa ada orang menyakiti aku, apa gitu, apa yang respon aku yang keluar? Oh, respon aku adalah, "Ya nggak apa-apa, it's okay," mengakui gitu, bahwa aku merasa sedih, bahwa aku merasa sakit, dan aku juga bisa mengungkapkan keinginanku, harapanku. Aku berharap
gitu. Aku pengen seperti itu. Dan ketika dia bisa mengungkapkan apa namanya keinginan hatinya, perasaannya gitu kan, itu kan dia jadi punya kendali atas dirinya sendiri. Urusan nanti harapannya dia itu tercapai atau enggak, kalau itu bergantung sama orang lain, dia juga akan belajar. Oh, itu bergantung sama orang lain. Oh, itu enggak terjadi. Oh, itu bergantung sama diri saya. Respon diri saya nanti yang akan apa namanya mempengaruhi situasi ini jadinya mau kayak gimana. Saya yakin ini nggak akan kita petik buahnya di hari ini juga atau bulan depan atau mungkin tahun depan anak kita masih berkelahi gitu ya. Tapi saya yakin kalau kita mau konsisten melakukan ini terus dan terus dan terus, pasti ini akan berbuah lebih baik dibanding kita tidak menerapkan apa namanya prinsip ini. Seperti itu. Oke, saya baca lagi. Oke, saya baca lagi ya. Kalau anak ABK usia 14 tahun, bagaimana penanganannya agar mau mencoba sendiri? Karena selama ini, kalau ABK tentu saja ini apa namanya banyak variabel ya. Kalau ABK ya, pasti apa namanya juga berhubungan dengan terapis-terapis yang lain. Tapi intinya yang apa namanya yang saya pelajari dan saya juga belajar terus ya dari Pak Arisandi adalah eh, kita melihat gitu, kita melihat dia adalah pribadi yang mulia dan berharga gitu. Mau dia itu ABK atau non ABK, dia adalah pribadi yang butuh merasa aman, dia adalah pribadi yang butuh terpenuhi tangki cintanya, dan dia adalah pribadi juga yang punya kendali atas dirinya. Jadi nanti mungkin di sesi coaching-coaching yang lain, kakak bisa bertanya kepada Coach Aris tentang mindset ini sebagai orang tua yang memiliki anak ABK. Saya banyak melihat perbedaan-perbedaan ya ketika orang tua ini melihat anaknya yang ABK ini dengan netral, tentu saja dengan lebih banyak belajar dan berlatih dibandingin orang tua yang tidak belajar dan berlatih. Saya melihat memang banyak perubahan yang sangat berarti gitu dari anak yang satu dengan anak yang lain. Tapi ini juga banyak melibatkan ini ya, banyak melibatkan variabel-variabel. Mungkin nanti ada sesinya bersama Coach Aris untuk ABK. Oke, selanjutnya saya bacakan lagi. Oke, ini bagus nih. Saya punya murid seperti itu, kayaknya berhubungan sama topiknya Bro Andreas ya. Maunya di depan terus, maunya dia di nomor satukan gurunya. Sekali waktu karena udah sering terjadi dan hampir membuat kaca pecah karena dorong-dorongan, saya ajak anak itu komunikasi. Saya ajak dia menyadari bahwa walaupun dia tidak baris paling depan, pelajaran tetap dimulai setelah semua siswa masuk kelas. Pada saat itu, walau tidak senang, dia dengan sukarela mau masuk ke barisan paling belakang. Beberapa minggu kemudian ketika dia menunjukkan perilaku yang baik, mau mengalah, saya memuji dia. Ya, kadang apa namanya, ya ini anak-anak perlu dilatih ya, dilatih sebetulnya untuk merasa, bukan dilatih untuk negatif, bukan, tapi mereka harus bisa juga meregulasi emosi mereka ketika kalah gitu, ketika kalah, ketika kecewa gitu. Dan kita sebagai orang tua yang mendampingi mereka, kita tetap meyakini bahwa mereka itu hebat gitu. Mereka itu adalah anak-anak yang eh, te- biar bagaimanapun tetap tetap gitu membutuhkan pujian gitu, tetap membutuhkan penghargaan dari kita. So, kembali lagi tuh ke tiga emotional needs ya, harus terpenuhi ya. Aduh, kalau ngomong harus saya jadi ini nih, jadi takut, jadi takut memaksakan. Jangan ada kata harus ya, kita mengizinkan diri ya, mengizinkan diri. Oke, ada lagi, ada yang belum menikah ini ya. Maaf Bu Cindy, saya mau nanya, saya kan belum menikah, tapi saya berprofesi jadi guru. Wow, bagus bagus banget nih.
Jadi saya sedikit belajar parenting. Jadi anak-anak sejak terjun di dunia pendidikan. Saya punya murid kelas 2 SD yang super aktif. Di saat belajar, istirahat pun sangat aktif, gerak hampir kalau dinasihati selalu tidak punya rasa takut sama gurunya. Jadi seakan-akan di sekolah banyak bermainnya daripada belajar. Gimana solusinya biar bisa menumbuhkan minat belajar yang tinggi bisa? Oke, saya pernah belajar dari Coach Aris mengenai anak-anak yang mereka itu sebetulnya memiliki kemampuan ini ya, lebih banyak menggunakan auditori, lebih banyak menggunakan kinestetik. Ini mungkin nanti akan dibahas sama Coach Aris nih, bagaimana dengan anak-anak yang seperti ini. Karena bisa jadi gitu, bisa jadi kita mengharapkan dia duduk tenang. Padahal secara apa namanya genetik gitu ya, mereka itu adalah anak-anak yang justru bisa masuk pelajaran, masuk menyerap informasi dengan lebih apa namanya baik ketika apa namanya terpenuhi nih kinestetiknya mereka. Ada yang seperti itu, tapi nanti kita akan tanya ya sama Coach Aris nih yang ini nih mengenai anak yang aktif sekali. Coach Aris pernah eh, apa namanya mengajarkan nih bahwa sebetulnya anak-anak yang memiliki apa namanya kemampuan kinestetik seperti ini itu nanti di masa mereka itu menghadapi dunia pekerjaan justru ini adalah orang-orang yang lebih unggul gitu. Jadi ini kembali lagi ke sistem pendidikan kita ya. Sistem pendidikan kita menguntungkan anak-anak yang apa namanya yang lebih banyak menggunakan auditori gitu. Sementara dunia pekerjaan tuh sesungguhnya tuh nggak seperti itu gitu. Justru orang-orang seperti ini yang nantinya bakalan potensinya keluar banget gitu di dunia kerja. Saya pernah belajar itu dari Coach Aris. Oke, saya bacakan lagi ya. Saya baca-baca nih. Ini yang mana ya? Aku barusan nanya ke anakku, katanya masalah lah. Coba tanya dia nggak nyaman apa di sekolah dibully atau apa. Ini point of view anakku. Oke. Kita orang tua harus mencari sebab kenapa anak kita tidak mau berangkat sekolah. Anak saya sempat begitu. Ternyata penyebabnya adalah gurunya yang sangat galak dan melempar buku. Tugasnya ke lantai dan tidak mau melihat tugasnya yang ia sudah kerjakan. Oh, ini case ya. Ini case yang dari sharing teman-teman yang anaknya juga pernah tidak mau sekolah. Oke, ini sudah saya jawab tadi. Apakah bisa diperbaiki? Bisa dilihat lagi ya ini ya dari orang tuanya. Biasanya penyebabnya apa ya, Mbak? Padahal dari kecil tidak pernah mengalami tantrum atau mogok sekolah. Terapi untuk papa mamanya sebaiknya bagaimana? Eh, kalau seandainya nanti setelah apa ya, setelah dilakukan konseling, dilakukan terapi ternyata tidak ada masalah di orang tua di rumah, maka nanti anak ini sendiri yang akan bisa memberikan informasi gitu. Kenapa gitu? Sebetulnya apa yang terjadi? Jikalau tadi kayak kakak yang sebelumnya case-nya ada di sekolah gitu ya, case-nya ternyata gurunya yang nggak peduli seperti itu sama dia dan kasar. Itu kan sebetulnya kalau di usia 12 tahun sudah punya kemampuan untuk mengungkapkan rasa tidak nyamannya gitu. Kalau memang ternyata dia tidak mau ke sekolah alasannya karena sesuatu dan lain hal di sekolah. Kenapa dia bisa sampai tidak berani untuk mengatakan itu gitu. Jadi kan itu nanti yang akan ketahuan gitu. Alasannya dia itu nanti akan berhubungan dengan emotional needs tadi yang saya bilang. Bisa jadi dia takut gitu, dia merasa tidak aman. Bisa jadi dia sebetulnya kepingin ngomong tapi merasa nggak berdaya, nggak punya otoritas, nggak punya kendali diri penuh gitu. Itu yang nanti akan tergali di sana ya. Bu Cindy, kalau anakku umur 9 tahun, kalau ditanya sama gurunya nggak bisa menjawab, malah nangis. Sampai dibilang cengeng sama gurunya. Akhirnya gurunya nggak mau tanya lagi ke dia, karena takut nangis lagi. Mohon sarannya, ini sekolah di mana ini? Gurunya bisa seperti itu ya, Bu ya? Ini perlu dilihat lagi nih kayaknya nih. Lingkungan sekolah juga nih ya. Karena kalau sampai, apa ya,
gurunya mengatakan dia cengeng di depan anak ini kan udah menjadi sugesti ya. Seperti itu. Saya punya temen, ada juga nih di sini nih yang ceritanya waktu sekolah nangis terus kerjaannya setiap hari, tapi direct suggestion-nya, sugesti langsungnya dari orang tuanya itu pinter gitu. Padahal nangis terus tuh setiap hari di sekolah. Ada nih teman saya di sini nih, Kak Hester. Dia juga pernah sharing seperti ini ya di sekolah orang tua di kelas-kelas kita sebelumnya. Tapi kalau untuk anak yang dibilang cengeng sama gurunya, bisa ini ya, bisa dinetralisir ya oleh orang tua ya. Tetap aja kita memberikan sugesti sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kalau misalnya dia dibilang cengeng sama gurunya, di ini aja, dibales aja juga dengan sugesti lagi gitu oleh kita gitu. Bahwa dia adalah anak yang apa namanya pemberani, dia adalah anak yang semakin hari semakin apa. Itu kan di kelas-kelas sebelumnya Coach Aris sudah ajar ya, bagaimana apa namanya kita melihat anak dengan persepsi seperti apa dan bagaimana kita ingin menanamkan sugesti yang baik kepada anak kan itu di kelas sekolah orang tua sebelumnya ada tuh. Kalau yang terlewat atau apa bisa ini ya, bisa hubungi Bro Tony untuk rekaman videonya. Oke, bagaimana? Sebentar ya, saya bacakan lagi. Usul semoga bisa ada sesi untuk parenting anak ABK. Oh iya, ini usul yang sangat baik dan pasti akan di ini sama Coach Aris nih, akan ditampung. Rata-rata anak di atas 12 tahun bermasalah kan memang akibat salah didikan orang tua sewaktu kecil. Dan ketika anak sudah umur segitu, pada akhirnya orang tua ngerti dan berusaha merubah cara mendidiknya. Dalam tanda kurung, orang tua sudah sadar dan bertobat. Tetapi sang anak kan sudah terlanjur dewasa dan tidak mau untuk berubah. Dalam kurung, terlanjur suka membantah dan memberontak. Gimana solusinya? Kalau kita bilang terlanjur, seolah-olah, kalau kita bilang terlanjur seolah-olah udah nggak ada jalan ya. Kayaknya kita sendiri yang melabel anak kita udah nggak bakal bisa berubah gitu. Padahal kita aja yang di umur sekian puluh tahun aja masih punya keinginan hati untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya kita semua ada di sini, ada di sekolah orang tua. Tentu aja sebaiknya kita dulu sebagai orang tua yang belajar. Kalau kita udah tahu itu akar masalahnya ada di kita perbaiki. Nggak nggak mungkin gitu, nggak mungkin ketika kita memperbaiki, ketika kita praktis, nggak mungkin tidak ada dampaknya. Karena apa? Segala sesuatu itu ada hukum sebab akibat di dunia ini, ada hukum tabur tuai. Kalau kita adalah orang yang percaya bahwa hukum-hukum di alam semesta ini bekerja, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat itu bekerja, maka tidak ada yang namanya terlanjur, tidak ada yang namanya kata sia-sia. Kalau kita lebih dulu udah tanamkan itu bahwa anak saya udah di atas 12 tahun, saya berubah pun, saya belajar pun dia udah terlanjur begitu. Berarti kita duluan udah nge-label anak kita nggak bakal berubah. Dan kalau kita punya persepsi, kembali lagi ke materi pertama, kalau kita punya persepsi anak kita nggak bakal berubah, kira-kira anak kita bisa nggak berubah? Kalau kita, orang yang punya figur otoritas, orang tuanya yang melahirkan dan membesarkannya, sudah melabel anak saya sudah terlanjur seperti itu. Nggak bisa berubah. Coba, makanya tadi saya bilang, kita, apapun tindakan kita renungkan dampaknya di kemudian hari, dampaknya di jangka panjang. Selalu Coach Aris juga selalu seperti itu ya. Saya juga masih belajar dan selalu seperti itu. Oke, saya baca lagi ya. Bagaimana coach supaya anak tidak bertengkar saat memimpin doa? Padahal sudah diberikan solusi, berdoa bergantian. Tetapi saat pelaksanaannya mereka tidak mau saling mengalah, umur 7 dan umur 4. Ini mirip banget sama anak saya umur 3 dan umur 4. Umur 3 ini yang nggak pernah mau mengalah pimpin doa. Jadi dia selalu mau pimpin doa, kakaknya yang selalu mengalah. Tapi saya selalu dengan netral, mengatakan bahwa sama, dua-duanya berkesempatan. Jadi siapapun itu yang duluan pimpin doa,
tetap yang kedua disuruh pimpin doa lagi. Jadi dua-duanya mempunyai merasa diberikan kesempatan yang sama. Kalau saya seperti itu, karena mirip anak saya 3 sama 6 tahun kayak gini yang umur 3. Gak mau ngalah, maunya pimpin. Tapi saya tetap berikan kesempatan habis dia berdoa, dia dengerin kakaknya doa. Dan saya minta doanya tuh berbeda. Misalnya adiknya berdoanya A gitu, saya minta kakaknya doakan yang B. Jadi kita kayak saling mengisi gitu. Jadi doanya itu sempurna gitu. Oke, ada lagi. Bu Cindy anak 3 ke 4 tahun, gimana caranya buat dia mau gosok gigi dan senang hati, bukan harus dipaksa, bahkan dipukul. Anak nggak mau gosok gigi, kenapa ya? Anak saya super aktif, nggak bisa duduk diam. Oke, kalau gosok gigi ini, kalau saya sih lebih ke suasana ya, gitu. Suasana kita bangun suasana. Misalnya kalau dulu, apa namanya, saya juga punya 2 anak, 2 karakter yang berbeda. Kakaknya sangat amat menyukai keteraturan, gampang untuk ke kamar mandi sendiri, ke wastafel, ambil sikat gigi, ambil odol, gosok gigi, gitu, bahkan sambil nyanyi-nyanyi. Berbeda dengan adiknya yang nggak mau sama sekali. Tapi itu gimana kita menciptakan suasana sih gitu. Kita misalnya dia ada screen time, waktu screen time ya kita setel tentang kalau saya biasanya pakai yang Elmo tuh brush your teeth tuh karena Elmo lucu ya. Seperti itu diulang-ulang beberapa kali dan setelah nggak screen time lagunya saya nyanyi-nyanyikan. Seperti itu. Terus kebetulan ya karena saya juga suka bikin event anak, saya tuh bikin salah satu event untuk anak itu menjadi dokter gigi kecil, namanya Little Dentist. Saya kerja sama gitu sama dokter, sama klinik gitu. Jadi itu anak-anak nggak takut juga tuh, karena di situ mereka teredukasi bagaimana menyikat gigi yang benar, makanan-makanan yang mereka makan, yang sehat maupun yang bisa nempel di gigi, jadi gigi berlubang, itu ada edukasi. Nah mungkin kakak bisa ajak anaknya ke event-event seperti ini gitu. Jadi event berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Saya rasa banyaklah acara-acara seperti itu. Di samping memang membuat kegiatan menyikat gigi di rumah itu menjadi semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin. Biasanya anak-anak tuh suka sesuatu yang sifatnya bermain kan, karena mereka senang banget main gitu. Jadi apa namanya ya dibikin permainan gitu. Dan anak itu dikasih kendali diri gitu, dikasih kendali kendali diri tuh kayak gini. Ditunjukin sikat giginya. Kamu mau yang warna eh, biru atau yang warna kuning gitu. Kamu mau pasta giginya yang rasa strawberry atau yang rasa jeruk gitu. Dengan begitu kan dia memilih, oh saya mau sikat giginya yang warna ini saja, pasta giginya yang warna ini saja. Dengan begitu akan terbiasa tuh mereka jadinya menentukan pilihan dan mau untuk gosok gigi. Di samping ya itulah setel musik yang berhubungan sama apa namanya kegiatan menyikat gigi ya. Tips juga itu dari saya. Oke, kalau ada lagi, eh Bu Cindy, saya punya 3 anak, tapi anak kedua lebih egois dibanding kakak dan adiknya. Oh, anak kedua ya, oke. Maunya dia yang lebih didahulukan dan diperhatikan, apalagi kalau dengan adiknya main. Dia mau lebih diutamakan kakaknya dan tidak mau mengalah seperti kakaknya. Saya selalu bilang dia selain jadi adik, dia juga sebagai seorang kakak, jadi dia harus mengalah. Dia selalu bilang karena dia seorang kakak, harusnya dia dulu yang diutamakan. Gimana ya Bu untuk menyembuhkan rasa mengalah dan empati pada anak ya Bu? Oke, ini yang saya bilang ya, karena dia terlahir selamanya menjadi kakak, dia akan menjadi kakak. Ketika dia terlahir sebagai adik, maka dia selamanya akan menjadi adik. Jadi gimana kita sebagai orang tua melihat mereka netral dulu gitu. Anggap aja mereka adalah anak-anak yang semuanya lahir bersamaan. Nggak ada labeling kakak, nggak ada labeling adik. Gitu. Kita melihat bahwa mereka adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan dasar yang sama gitu. Kalau kita udah bisa melihat itu, maka kita bisa untuk netral. Kan itu tadi di chatting kata-katanya harus gitu ya. Coba deh kita kayaknya kalau mendengar kata harus tuh kita terbebani gitu. Sebagai orang dewasa aja kita nggak dengar kata kamu harus begini, kayaknya itu terbebani gitu. Lebih enak
kita kalau Coach Aris menyarankan mengizinkan diri ya, kata-katanya dengan bagaimana kita mengizinkan diri gitu, karena itu kedengarannya lebih mudah gitu untuk kita melakukan. Jadi kalau ada 3 anak, anak yang kedua yang di tengah ini justru malah nggak mau mengalah kepada kakak dan adiknya, kita lihat lagi ya, bisa jadi apakah dia menjadi kakak terlalu cepat gitu, apakah dia sebetulnya masih kepingin untuk ibu bapaknya punya waktu lebih lama, ternyata sudah ada adiknya. Itu bisa seperti itu ya, sibling rivalry juga bisa terjadi karena adanya faktor-faktor seperti itu. Tapi kalau kita mau mendengarkan sebetulnya kebutuhan kebutuhan dasarnya mereka itu sudah terpenuhi atau belum. Ketika tangki cintanya mereka, emotional needs-nya itu terpenuhi, mereka adalah justru anak-anak yang kita nggak perlu ngomong, mereka tuh udah melakukannya gitu. Karena saya merasakan itu gitu. Ketika saya ketika saya memenuhi emotional needs-nya, maka kayaknya dunia tuh jadi saya tuh ngerasanya ya, dunia ini indah banget ya, ternyata nggak usah tarik urat, mereka itu bisa bisa melakukan gitu, yang saya inginkan tanpa saya ucapkan. Itu menariknya gitu. Walaupun bukan berarti saya juga selalu ini ya, selalu hidup di dunia fantasi ya, enggak juga ya, tentu aja saya juga setiap hari mengalami, apa namanya, challenge-challenge itu, tantangan itu gitu. Tetapi ketika saya mau nih gitu, menerapkan ini, belajarlah sedikit demi sedikit walaupun nggak langsung sempurna ya, tapi itu bener-bener deh, bener-bener, bisa berdampak. Yang penting kitanya, jangan pernah bosan untuk, apa namanya, melihat lagi gitu, yang kita lakukan ini dampaknya apa di kemudian hari. Jadi sebetulnya bukan anak yang mengerti kita, tetapi kita yang mencoba mengerti anak gitu. Karena kadang kita itu merasa, "Kenapa sih dia tuh nggak mau ngerti?" Gitu. "Kenapa sih anak-anak ini tuh nggak menyenangkan aku sedikit saja, mengerti perasaan aku, mengerti aku tuh sudah capek, mengerti bahwa banyak yang aku pikirkan dan aku kerjakan." Kita tuh kadang lupa ya gitu, mereka tuh anak-anak gitu, yang yang sebetulnya harusnya kita mengerti, tapi kita malah pengen anak-anak kita mengerti kita gitu. Nah, ini nih yang makanya adanya sekolah orang tua ini membantu banget deh, saya juga belajar banyak banget dari sini. Oke, saya baca lagi ya, saya baca lagi. Eh, mungkin nggak bisa dibaca semua ya, karena kita keterbatasan waktu, tapi bolehlah saya baca-baca. Oke, betul, saya tipe yang bisa belajar dan komunikasi kalau bergerak. Nah, ini dia, ada nih pelakunya. Jadi kalau belajar saya harus jalan-jalan atau nggak bisa diam di suatu tempat, di satu tempat. Nah, ini yang seperti ini ada ternyata. Dan bukan berarti, apa namanya, dia juga nggak bisa mencapai potensi yang maksimal gitu di kehidupan dewasanya gitu. Ternyata yang tipenya seperti ini di kehidupan dewasa mampu gitu untuk melejitkan potensinya gitu. Jadi ini udah kejawab nih ya yang tadi nanya guru yang anak muridnya itu nggak bisa diem. Nih ada nih di sini nih. Mm-mm. Saya dulu pernah sering nggak disukai gara-gara terlalu kinestetik. Oh ini ada juga nih. Tapi begitu guru tahu kalau udah terlalu jauh di depan, akhirnya dibiarin aja. Yang penting pekerjaanku beres katanya. Nah, tuh ada sharing lagi, memperkuat lagi ya. Nah, saya senangnya kayak gini nih, sharing-sharing dari teman-teman, menguatkan teman-teman yang lain yang mencari jawaban. Kalau bicara juga biasanya tangan saya bergerak. Oh gitu, jadi kayak baca puisi ya. Ko Rudi Mulyono. Tapi kalau belajar sambil jalan untuk ujian akhir gitu, cuma 2 jam belajar bisa dapat A, tuh kan, terbukti kan, berarti excellent nih, anak-anak kinestetik. Ayo, Bob. Yes, nggak usah seharian kayak anak yang lain, good banget nih. Oke, ini ada sharing lagi, anakku ADHD, dulu selalu di sekolah inklusi. Saat ini sekolah di blended learning lama-lama bisa bersosialisasi dan benar adanya ketika anak lebih kinestetik dia bisa masuk pelajaran ketika praktek. Gurunya mengajar
dia potong-potong kardus, sedotan, dan lain-lain. Ternyata dia lagi praktek apa yang sedang diajarkan gurunya. Misalnya membuat jembatan ketika belajar tentang gaya tekan. Amazing ya. Wow, ini saya suka terharu nih kalau baca-baca yang kayak gini nih. Ternyata ternyata bisa menguatkan teman-teman nih yang lain nih. Oke. Oke, yang ini anak saya sedikit-sedikit terbuka tidak mau sekolah karena tidak nyaman dengan temannya, tidak sefrekuensi, gurunya sering tidak perhatikan dia. Ya, ini berarti harus lebih banyak ya anaknya diajak ngobrol ya dari hati ke hati. Seperti apa sebetulnya yang dia rasakan dan apa yang diharapkan. Hal ini mendorong saya untuk mendengarkan apa yang dia butuhkan untuk memahami pelajaran, menyediakan segala bola-bola atau sedotan untuk dipraktekkan. Dan saya bicarakan kelebihan anak saya ADHD ini dengan guru beserta gaya pelajarannya. Konkret. Dan sebisa mungkin saya jadi orang pertama yang tahu apa yang sedang dia rasakan. Oh, amazing. Oke. Mirip anakku usia 12 dan 9 tahun, kalau pulang dari musola maunya cepet-cepetan cium mamanya. Kalau yang duluan kakak adiknya langsung kayak patah hati. Gimana cara memahamkannya? Ya, apa namanya? Tetaplah dikasih tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang disayang, anak-anak yang apa ya? Anak-anak yang layak lah menerima cinta dari mamanya dan tanpa membedakan siapa yang lebih dulu mencium gitu. Jadi yang mencium belakangan pun tidak berkurang gitu makna cinta kasihnya dari mamanya kepada anak-anak ini ya. Oke, apakah ada lagi? Ibu. Apakah ada lagi? Mirip anak, oke yang mirip udah. Oke, ini kinestetik lagi. Anak-anak saya 2 kinestetik kalau belajar ya gaya bebas. Tuh, oke. Baik, Bu Cindy mau nanya gimana caranya mendidik anak yang baru beranjak dewasa agar tidak salah dalam melangkah. Kembali lagi, semua yang kita lakukan, kita renungkan sebagai orang tua. Apa dampaknya di kemudian hari ketika saya melakukan ini? Itu yang paling terpenting dan itu yang selalu diajarkan oleh Coach Arisandi gitu. Karena kalau ditanya parenting itu unik gitu dan berbeda-beda setiap ininya, berbeda-beda setiap case parenting gitu. Jadi karena manusia itu juga unik ya. Jadi tidak ada do and don'ts gitu. Jangan melakukan ini atau harus melakukan itu. Sebetulnya nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana semua keputusan yang kita ambil atau yang kita lakukan bagi anak kita itu, kita merenungkan dampaknya di kemudian hari. Apa sih yang sebetulnya saya harapkan dari tindakan ini? Gitu. Kalau kita udah bisa tahu, oh saya mempunyai harapan seperti ini, kita lihat lagi, apakah harapan ini adalah harapan yang kita gantungkan kepada orang lain. Kalau ini kita gantungkan kepada orang lain, berarti kendalinya ada di orang lain. Sedangkan kita ya, sedangkan kita tahu kita tidak bisa apa namanya berekspektasi seperti itu karena kalau kita menggantungkan harapan kepada orang lain kita bisa kecewa. Oke, so nggak ada do and don'ts. Kita kembali melihat dampaknya di kemudian hari ketika saya melakukan ini apakah itu. Oke, apakah ada lagi? Saya rasa kita udah 1 jam nih. Bro Tony, apakah Bro Tony masih stay? Masih. Terima Gimana kasih Bro Bu Tony? Cindy. Ya, Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, Bu Cindy sebagai penutup Bu, sebelum sebelum saya undang Pak Arisandi juga memberikan sedikit oke. Sebagai rangkuman penutup, dari ya. sebagai penutup dari saya, ketika kita melakukan sesuatu bagi anak-anak kita dalam parenting kita, menjadi coach atau kita menjadi mentor ya bagi mereka, menjadi trainer apapun itu, maka kita lihat lagi apa yang kita lakukan, kita renungkan, ini akan berdampak apa di kemudian hari, di jangka panjang. Dengan begitu kita semakin tahu arah ketika kita melakukan sesuatu,
maka akan timbul kesadaran, kebijaksanaan dari dalam diri kita, apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Bro Tony. Thank you. Terima kasih, teman-teman Oke, semua. terima kasih Bu Cindy atas waktunya dan coba kita sapa Pak Arisandi. Pak Arisandi, malam. Halo, halo, malam. Ya, Pak, minimal store muka dulu, Pak. Yes, teman-teman maafkan saya dalam perjalanan gelap banget. Jadi eh, kalau open cam juga gelap banget sih ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kita coba ya. Nah, ya kan, gelap banget kan. Ya, nggak Buka kelihatan, nggak sih? Pak. Gelap banget, Coach. Nggak kelihatan Mm-mm. apa-apa. Oh iya, makanya gelap banget nih. Jadi yang penting suaranya bisa muncul ya teman-teman ya. Betul, Pak. Suaranya jelas, Pak. Jelas ya suaranya ya. Ya, Oke, Pak. sip kalau Jelas, gitu. Coach. Kita kita akhiri kalau jelas. Salah Ada mau ya. disampaikan, Pak? Oke, thank you Bu Cindy yang udah sharing pengalamannya. Gimana teman-teman? Dapat pembelajaran berharga nggak dari Bu Cindy? Kok Bu Cindy ya? Kak Cindy ya? Mana sih? Dapat pelajaran berharga nggak dari Kak Cindy? Siapa yang dapat pelajaran berharga? Wow, keren. Banyak banget. Wah, oke. Jadi Cindy bisa sering-sering mengajar di sini. Siap, katanya, Pak. Saya wakili. Ya, teman-teman, Bu Cindy adalah seorang certified hipnoterapis dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, udah menangani banyak klien dengan berbagai macam kasus, dari kasus apa ya sini ya? Kasus yang biasa sampai kasus yang ajaib, sampai Kasus kasus yang yang mengerikan. iya betul, Coach. Kasus yang mengerikan ya. Kalau udah sampai mau bunuh diri gitu dan udah percobaan Eh, bunuh diri itu mengerikan ya, Coach. ya, jadi jam terbang beliau udah sangat banyak, makanya saya minta dia untuk sharing di sini karena saya yakin teman-teman di sini pasti akan dapat pembelajaran dari kasus-kasus yang Bu Cindy udah tangani ya, udah handle. Kasus yang diterapi itu awal mulanya pasti akar masalahnya ada di masa kanak-kanak gitu teman-teman. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain lah ya, dari kasus-kasus yang diterapi sama Bu Cindy gitu kan ya, sehingga kita tahu apa yang perlu kita pikirkan gitu ya, apa yang perlu kita lakukan dan katakan kepada anak kita hari ini supaya anak-anak kita tidak mengalami kasus-kasus seperti yang jadi kliennya Bu Cindy itu gitu ya teman-teman ya. So uniknya adalah 99% problem orang dewasa, apapun problemnya, itu akar masalahnya ada di usia 7 tahun ke bawah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu sudah seringkali saya kasih tahu ke teman-teman gitu ya, kita di sesi-sesi yang lalu gitu ya, dari apa yang saya sudah lakukan dengan terapi dengan klien gitu ya, itu membuktikan seperti itu. Dan sekarang Bu Cindy juga melakukan hal yang sama, kalau terapi klien ya kasusnya akarnya ya 7 tahun ke bawah gitu ya. Bener nggak sih Cindy? Bener banget, Coach. 7 tahun ke bawah, bahkan sampai di dalam kandungan ya, Coach ya. Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi makanya eh, kita lebih baik mencegah lah ya, dengan tahu ilmunya kita jadi tahu perlu ngapain gitu ya, supaya jangan sampai maksud baik sebagai orang tua tapi karena kita nggak tahu ilmunya akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan gitu ya, bahkan mungkin kesalahan-kesalahan konyol gitu malahan. Padahal saya percaya semua orang tua di sini
pasti bermaksud baik untuk anaknya gitu kan ya. Cuman ingat teman-teman, ketidaktahuan gitu ya. Sekali lagi, ketidaktahuan dan ketidakmautawan itu yang berbahaya. So sebagai orang tua kita perlu melatih diri untuk selalu mau belajar, mau belajar, mau belajar gitu. Karena ketidaktahuan dan ketidakmautawan itulah sumber penderitaan dan sumber kebodohan gitu ya teman-teman. Jadi semoga dengan acara kita di malam ini ya, dan Bro Tony juga sudah melakukan upaya terbaik untuk mengumpulkan teman-teman gitu ya, kita jadi bisa banyak belajar gitu ya dari kasus-kasus yang saya tangani maupun yang Bu Cindy tangani gitu ya, sehingga itu bisa berguna untuk hidup kita gitu sih teman-teman. Jadi tadi udah tahu ya kebutuhan emosi dasar itu apa gitu ya, terus gimana cara kita apa menerapkan itu ke anak-anak gitu ya. Keren banget sharingnya tadi Bu Cindy gitu. Saya paling cuman menambahkan ke teman-teman bahwa eh, parenting itu terlalu luas teman-teman, sangat luas gitu ya. Yang kami bagikan di sekolah orang tua itu adalah eh, hal-hal yang menjadi pondasi dasarnya. Teman-teman perlu berpikir, kalau ini saya lakukan dampaknya nanti ketika dia dewasa apa. Kalau nggak bagus, berarti jangan dilakukan. Kalau oke, seperti yang teman-teman inginkan, ya oke, silakan lakukan gitu. Karena kalau mau diajarin semuanya, do and don'ts-nya itu nggak akan pernah selesai gitu ya, sangat banyak gitu. Dan untuk setiap kombinasi karakter itu beda lagi gitu teman-teman. Jadi saya lebih suka sharing ke teman-teman itu tentang yang menjadi pondasi dasar yang fundamental gitu. Itu sih. Gitu ya teman-teman. Kemudian saya juga mau sampaikan info kalau bagi yang punya anak usia 12 sampai 14 tahun, ada nggak ya di sini ya? Yang punya anak usia 12 Ada sampai coach, 14 ada nggak? ada Nah, coach, ada. ada juga ya, gitu. Kami akan mengadakan camp yang topiknya adalah Indonesia Future Founders. Jadi di camp ini eh, anak-anak akan belajar tentang dasar-dasar entrepreneurship gitu ya teman-teman. Kenapa kok dasar-dasar entrepreneurship yang diangkat gitu ya? Karena entrepreneurship itu sebenarnya adalah sebuah sikap mental ya teman-teman ya. Jadi kita akan melatih anak-anak ini untuk bersikap, berpikir, bertindak sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha. Nah, sikap apa sih bagi seorang pengusaha yang penting gitu ya? Sikap untuk bisa menganalisa sebuah kejadian gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kalau nggak A ya B, kalau nggak hitam ya putih gitu. Nggak gitu. Tapi kita mencoba belajar apa sih yang terjadi di balik ini gitu ya, konsekuensinya apa sih gitu ya. Jadi kita akan mengajarkan itu kepada anak-anak nanti di camp gitu. Kemudian kita juga akan membantu mereka untuk melepaskan luka batin yang mereka alami dalam masa-masa pengasuhannya yang mungkin saja terjadi karena ketidaktahuan orang tuanya gitu. Jadi akan ada sesi-sesi untuk melepaskan luka-luka tersebut gitu ya yang terbentuk dari masa pengasuhan, seperti misalkan karena dia dipermalukan tanpa sengaja oleh orang tuanya, seperti misalkan dia merasa ditolak atau tertolak, atau dia merasa gak dibelain, atau dia merasa selalu dibandingkan gitu ya. Semuanya itu kan menimbulkan luka-luka, dan itu kita akan bantu untuk rilis gitu ya, sehingga anak-anak ini bisa menampilkan potensi yang terbaik nanti dari dirinya nantinya. Itu akan diadakan di 13 sampai 15 Desember teman-teman di Jakarta. Sementara ini kita mengadakannya di Jakarta dulu ya gitu. Nanti baru akan menyebar ke beberapa kota yang lain nantinya. Tahun depan kayaknya. Tapi kita fokus di Jakarta teman-teman. Nanti informasi boleh kontak sama ketua kelas Bro Tony ya untuk acara Indonesia Future Founders gitu. Gitu Bro Tony. Oke, terima kasih Pak Arisandi. Dan terima kasih sekali lagi Bu Cindy untuk sharingnya. Terima Dan kasih.
Terima Terima kasih. kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akhiri sesi malam ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih.